Sebagian besar konten yang diunggah ke YouTube bersifat ringan dan menyenangkan untuk ditonton. Tetapi platform ini menyembunyikan sisi gelap yang tidak pernah dialami banyak orang. Baik itu berkaitan dengan konten palsu yang dibuat semata-mata untuk mendapatkan tayangan, atau perseteruan antara YouTuber terkenal. Tampaknya selalu ada setidaknya satu drama YouTube yang sedang dibicarakan setiap saat. Nomor 10. Dikatakan bahwa sebuah video yang diunggah ke YouTube pada tahun 2019 oleh Tati Westbrook, seorang YouTuber dan penata rias asal Amerika, mengubah sifat budaya internet selamanya, meskipun pendapat itu telah banyak diperdebatkan. Pada saat itu, Westbrook terlibat perseteruan dengan influencer kecantikan lain bernama James Charles, dan sampai saat itu mereka berdua adalah teman dekat. Namun Charles kemudian melakukan sesuatu yang tampaknya tidak dapat diterima di dunia kecantikan, yaitu mulai mempromosikan produk vitamin rambut milik salah satu pesaing Westbrook, dan dia sama sekali tidak terkesan. Dalam video yang berjudul Bye Sister, Westbrook menyatakan bahwa dia telah mengonfrontasi Charles mengenai masalah tersebut melalui pesan teks. Dan kemudian Charles mengatakan bahwa dia tidak menerima uang apapun untuk upaya promosinya. Sebagai gantinya, dia diberikan tiket artis untuk Coachella pada tahun itu. Setelah konfrontasi ini, James mulai membicarakan drama antara dirinya dan Westbrook kepada kanal drama YouTube, sehingga Westbrook memutuskan untuk membuat videonya sebagai semacam sanggahan. Meskipun masalah vitamin rambut tampaknya bukan hal besar bagi sebagian besar penonton yang mengikuti drama ini hanya untuk hiburan, Westbrook kemudian mulai membuat beberapa tuduhan serius dan banyak orang bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah menyebutkan hal ini sebelum mereka berdua mulai berseteru. Dia menyatakan bahwa Charles akan menggunakan ketenarannya sebagai YouTuber untuk memaksa pria-pria melakukan keinginannya. Dan James langsung membalas dengan mengunggah video berjudul Tati. Namun penonton langsung mengkonfrontasinya dengan menyatakan bahwa itu terlihat tidak tulus. Dia kemudian menghapus video tersebut dan mengunggah video lain berjudul Tidak Ada Lagi Kebohongan. Dalam video itu, dia menyatakan bahwa tuduhan Westbrook terhadapnya melukai perasaannya, dan dia meminta maaf karena mempromosikan vitamin perawatan rambut di belakangnya, membuktikan bahwa kecurigaannya selama ini memang benar. Namun dia membantah memaksa siapapun dan menambahkan bahwa dia tidak akan pernah memanfaatkan seseorang dengan cara seperti itu. Dan setelah itu, beberapa YouTuber lain memutuskan untuk ikut campur dalam drama tersebut setelah memilih pihak. Gabriel Zamora membahas masalah ini dengan menyatakan bahwa tindakan Westbrook tidak dapat diterima karena setiap influencer kecantikan berhak mempromosikan merek yang mereka pilih. Dan sebagai tanggapan, dia menyatakan bahwa Charles seharusnya memperingatkannya bahwa dia akan mempromosikan produk pesaing. Tetapi menambahkan bahwa dia belum pernah bertemu dengan Zamora dan tidak pernah memiliki masalah dengan dia atau kanalnya. Selain itu, dia menyatakan bahwa dia dan Charles telah banyak berbicara tentang produk rambut yang dimaksud, dan mereka berdua sepakat bahwa mereka bahkan tidak menyukainya. Itulah sebabnya hal itu menjadi kejutan ketika Charles tiba-tiba mulai mempromosikannya. Namun untuk memperburuk keadaan, dia kemudian menuduh James mengancam dan menghancurkan pria-pria yang tidak merespons dengan baik terhadap pendekatannya. Dan bahwa klaimnya tentang Coachella tidak mungkin benar, karena tidak ada perusahaan besar yang akan begitu saja memberikan tiket mahal. Hal ini membuatnya percaya bahwa semuanya sudah direncanakan sebelumnya, dan bahwa Charles telah mengarang cerita tentang Coachella karena dia tahu akan ada konflik di antara mereka berdua. Setelah kejadian itu, James kehilangan jutaan pelanggan, dan pada akhirnya dia mengakui bahwa dia perlu belajar untuk mengetahui pria mana yang bisa diajak bicara dan mana yang sebaiknya dibiarkan saja di masa depan. Nomor 9. Video hoax merupakan bagian besar dari konten yang diunggah ke YouTube setiap hari dan mudah untuk melihat alasannya. Orang-orang suka melihat orang lain dikerjai, dan selama semuanya tidak berbahaya dan menyenangkan, jenis video seperti ini biasanya mendapatkan ribuan bahkan jutaan tayangan. Namun ada sebagian pengguna YouTube yang percaya bahwa hampir semua video ini palsu dan diunggah semata-mata untuk mendapatkan penonton. Dan luar biasanya, mereka terbukti benar pada tahun 2016 ketika salah satu pelaku prank terbesar di YouTube mengakui bahwa dia telah memalsukan hampir semua rekamannya. YouTuber yang dimaksud adalah Yusef Erikat yang lebih dikenal dengan nama saluran YouTube-nya Fusitube. Channelnya dibuat pada tahun 2014 dan dia mulai mengunggah sketsa di mana dia bercanda tentang dibesarkan di Timur Tengah. Namun tak lama kemudian dia mulai mengunggah video prank dan mendapatkan jutaan pengikut dalam waktu singkat. Tak lama kemudian kanalnya menjadi kanal prank paling populer di platform tersebut dengan beberapa unggahannya mendapatkan lebih dari 100 juta penayangan. Seperti yang bisa diduga, dia segera mulai menghasilkan banyak uang. Dan di beberapa videonya, dia memamerkan beberapa barang mewah yang dia beli. Dia mulai mengunggah vlog motivasi dan dia tampaknya berada di jalur yang benar.
Lalu pada tahun 2016, sebuah video dibagikan di media sosial yang menunjukkan VusiTube terlibat perkelahian fisik dengan seorang streamer bernama RiceGum. Di luar dugaan semua orang, RiceGum tiba-tiba memukul VusiTube dan kamera terjatuh saat orang-orang terlihat melarikan diri dari lokasi kejadian. Beberapa kanal drama YouTube mulai membahas video tersebut, berspekulasi bahwa kedua YouTuber itu terlibat perseteruan, dan beberapa teori dikemukakan untuk mencoba menjelaskan perkelahian itu. Di puncak spekulasi, keduanya mengumumkan bahwa semua itu hanyalah tipuan. Namun mereka telah membuktikan maksud mereka untuk menunjukkan betapa mudahnya kanal drama tertipu hingga mempercayai skenario yang paling tidak masuk akal sekalipun. Seperti yang bisa diduga, hal ini tidak diterima dengan baik oleh para pemilik kanal drama tersebut. Dan mereka pun membalas, namun kedua YouTuber itu sudah berhasil menyampaikan maksud mereka, mungkin bahkan terlalu baik. Dan segera terungkap bahwa video-video VusiTube juga palsu, dan banyak orang menjadi kecewa dengan kanalnya dan kanal serupa lainnya lalu berhenti berlangganan. Sayangnya, hal ini menyebabkan banyak ketidakpercayaan di platform tersebut, karena orang-orang tidak lagi tahu mana prank yang asli dan mana yang hanya dibuat untuk mendapatkan penonton dan uang. Di antara mereka yang mengakui membuat video palsu adalah Sam Pepper, Joey Selets, dan Mike Martin. Nomor 8. Sebagian besar dari kita pasti mengenal setidaknya satu orang yang memiliki impian untuk menjadi seorang influencer. Hal ini biasanya berkat gambar-gambar yang dibagikan para influencer tentang diri mereka yang menjalani gaya hidup mewah dan menikmati hal-hal terbaik dalam hidup, biasanya sambil dibayar untuk melakukannya. Namun sekarang kita tahu bahwa hal itu jarang terjadi, dan banyak influencer yang mengunggah foto serta video yang telah banyak diedit atau diambil sedemikian rupa untuk menipu penonton agar percaya bahwa mereka memiliki banyak uang dan barang-barang mahal, seperti perhiasan, mobil, pakaian, dan rumah. Hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, namun masih banyak orang yang tertipu dan percaya bahwa menjadi seorang influencer adalah pekerjaan yang mudah dan sangat menguntungkan. Salah satu YouTuber yang tampaknya sudah cukup dengan penipuan ini adalah Gaby Hanna. Dan pada tahun 2019, dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Sudah diketahui bahwa dia tidak menyukai festival Coachella. Itulah sebabnya banyak pengikutnya terkejut ketika dia mengunggah foto dirinya menghadiri acara tersebut. Dia kemudian mengunggah video ke saluran YouTube-nya, mengakui bahwa foto tersebut palsu dan bahwa dia membuatnya untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan palsu para influencer. Dan banyak orang akhirnya menyadari bahwa bintang Instagram dan YouTube favorit mereka sebenarnya hanyalah orang biasa yang telah menciptakan ilusi kesuksesan. Contoh konten seperti ini termasuk Jay Alvarez dan Alexis Ren yang menjadi terkenal karena vlog perjalanan mereka dan gaya hidup mewah saat mengunjungi berbagai negara di seluruh dunia. Namun kemudian terungkap bahwa sebagian besar konten mereka disponsori, dan video serta foto mereka telah diatur sedemikian rupa agar terlihat spontan padahal kenyataannya tidak demikian. Lalu ada Susan Mutesi, seorang influencer asal Australia yang ketahuan setelah ia membayar ribuan pengikut palsu. Juga terungkap bahwa dia sebenarnya memiliki jauh lebih sedikit uang daripada yang dia tunjukkan, dan hanya berpura-pura kaya dengan harapan mendapatkan kerjasama dari merek-merek terkenal. Influencer kripto asal Argentina, Fernando Perez Algaba, mendapatkan ratusan ribu pengikut yang percaya bahwa dia juga kaya dan menjalani gaya hidup jet set berpindah dari satu negara ke negara lain. Belakangan terungkap bahwa dia sebenarnya terlilit utang karena hampir semua uang yang dia gunakan untuk memalsukan gaya hidupnya adalah hasil pinjaman, dan kenyataannya dia berada dalam masalah keuangan yang sangat sulit untuk dia atasi. Belle Gibson, seorang influencer kesehatan dari Australia, menjadi terkenal ketika dia membuat klaim sensasional bahwa dia telah menyembuhkan kanker otak dengan makan makanan yang tepat dan menggunakan pengobatan alami. Dalam salah satu kasus terburuk seperti ini, terungkap bahwa dia sebenarnya tidak pernah menderita kanker sama sekali, dan dia hanya mengaku sakit parah untuk mendapatkan pengikut dengan harapan bisa menghasilkan banyak uang. Nomor 7. Beberapa pelanggan jadi sangat mengikuti kehidupan pribadi YouTuber favorit mereka, seperti yang terjadi pada pasangan Heidi O'Farrell dan Jared Nabanbauer yang masing-masing membuat saluran YouTube mereka sendiri. Jared, yang kemudian dikenal sebagai Pro Jared, mendapatkan ribuan pelanggan berkat ulasan video game 1 menit miliknya yang mulai ia unggah ke platform tersebut pada bulan September 2017. Pada tahun 2019, ia telah memiliki lebih dari 1 juta pelanggan. Setelah itu, ia mulai membuat video yang lebih panjang. Ini termasuk daftar 10 teratas, dan di saluran keduanya, ia mulai melakukan siaran langsung sesi permainannya. Sedangkan untuk O'Farrell, dia adalah seorang gamer profesional, tetapi lebih dikenal karena postingan cosplaynya. Meskipun dia telah mendapatkan banyak pengikut di Twitch, di mana para pengikutnya dapat menonton dia bermain video game favoritnya.
Menurut beberapa sumber, Naban Bauer mulai menjalin hubungan dengan Holly Conrad yang juga seorang cosplayer pada tahun 2018 dengan izin penuh dari istrinya Heidi dan suami Conrad, Ross O'Donovan. Tetapi ternyata itu adalah ide yang buruk. Tak lama kemudian, O'Farrell menarik kembali izinnya dan mengancam akan mengajukan cerai jika Naban Bauer dan Conrad tidak berhenti bertemu satu sama lain. O'Donovan akhirnya pindah dari rumahnya bersama Conrad dan tetap mendukung hubungan mereka. Lalu pada tanggal 7 Mei 2019, O'Farrell memposting di akun media sosialnya bahwa dia menemukan Conrad dan Naban Bauer masih bertemu satu sama lain, dan mereka sudah melakukannya selama berbulan-bulan. Dia menambahkan bahwa Naban Bauer mencoba menyalahkan masalah dalam hubungan itu sepenuhnya padanya, dan bahwa dia berbohong kepada teman-temannya tentang berselingkuh dengan wanita lain. Selain itu, ketika dia mengkonfrontasi Naban Bauer tentang masalah tersebut, dia menjadi defensif dan marah, serta bersikeras bahwa dialah yang menjadi masalah dalam pernikahan mereka. Setelah itu, Naban Bauer mengumumkan bahwa dia dan O'Farrell akan bercerai, namun menyatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan informasi lebih lanjut karena dia menganggap privasi dan kesejahteraan O'Farrell sebagai prioritas utamanya. Satu-satunya masalah adalah Naban Bauer sudah memblokir O'Farrell sebelum membuat postingan ini, dan O'Farrell membalas dengan menegaskan kembali bahwa Naban Bauer telah berselingkuh darinya selama berbulan-bulan, serta menambahkan bahwa dia tidak akan melihat pengumuman terbaru Naban Bauer tentang masalah ini karena dia sudah diblokir dari melihat konten tersebut. Setelah itu, terjadi serangkaian pesan bolak-balik di mana O'Farrell menuduh Naban Bauer bersikap manipulatif, kasar, dan tidak setia. Dia mengungkapkan bahwa perselingkuhan itu diketahui olehnya saat dia sedang memeriksa salah satu ponsel lama Naban Bauer. Saat itu dia menemukan percakapan yang tidak pantas antara Naban Bauer dan Conrad. Lalu dia langsung menegur Conrad, mengatakan bahwa dia mungkin akan jauh lebih percaya diri jika mulai berkencan dengan pria yang belum menikah. O'Farrell memposting ratusan pembaruan selama beberapa hari, sementara Naban Bauer dan Conrad tetap diam mengenai masalah tersebut. Ketika Naban Bauer akhirnya terbuka dan memposting pesan panjang tentang masalah tersebut, terungkap bahwa O'Farrell juga telah memiliki pacar lama saat mereka masih menikah. Dan dia menambahkan bahwa dia tidak menyebutkan hal ini dalam postingan aslinya karena dia merasa itu tidak relevan dengan situasinya, yang memicu kemarahan banyak pengikutnya dan pengikut Naban Bauer. Pasangan tersebut sejak itu telah bercerai dan mereka terus membuat konten di beberapa platform yang berbeda secara terpisah. Nomor 6. Hoax memang terasa seperti lelucon sampai seseorang tidak tahu di mana harus menarik batas. Seperti yang terjadi dalam kasus aneh yang melibatkan seorang YouTuber bernama IMJ Station. Channel ini dimiliki oleh YouTuber asal Kanada, Jason Etier, yang dikenal karena video aksi supranaturalnya. Dia juga mengunggah video tantangan jam 3 pagi yang merupakan tren di mana para YouTuber merekam diri mereka melakukan aktivitas menyeramkan atau terlarang tepat pada pukul 3 pagi, yang dikenal sebagai jam penyihir dalam mitologi. Tren ini tidak bertahan lama karena banyak tantangan tersebut terlalu biasa saja atau bahkan mendekati aktivitas kriminal. Dan tak lama kemudian, para penonton mulai bosan dengan jenis konten yang sama yang diunggah berulang kali oleh berbagai channel. Pada tahun 2020, Aku J Station telah mendapatkan sekitar 5 juta pelanggan. Dan jelas bahwa dia melakukan sesuatu yang benar untuk menarik begitu banyak pengikut. Namun pada bulan Januari tahun itu, dia membuat keputusan yang akan dia sesali seumur hidup. Karena keputusan itu membuat komunitas YouTube marah dan berujung pada tuduhan pidana yang serius. Dia sudah pernah membuat kontroversi dengan mengunggah video dirinya menggunakan papan Ouija untuk menghubungi selebriti yang telah meninggal dunia. Orang-orang merasa hal ini tidak sopan karena mereka percaya Etier hanya melakukannya untuk mendapatkan pelanggan dan menghasilkan uang. Tapi kemudian dia melangkah lebih jauh dan melewati batas yang tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga membuat banyak orang marah. Pada tanggal 21 Januari tahun itu, Etier mengumumkan bahwa pacarnya, Alexia, telah meninggal dunia. Pengumuman itu disampaikan melalui sebuah video yang diunggah ke kanalnya dan dia mengklaim bahwa Alexia telah ditabrak oleh seorang pengemudi mabuk. Hampir seketika, para pelanggannya menjadi curiga karena video tersebut dimonetisasi dan dia mendesak penonton untuk berlangganan ke kanal miliknya dan milik Alexia yang bernama Dream Team sebagai bentuk penghormatan untuk Alexia. Dia menambahkan bahwa Alexia selalu bermimpi untuk mendapatkan 1 juta pelanggan dan mereka hampir mencapai tujuan itu ketika dia kehilangan nyawanya. Dia kemudian menyatakan bahwa dia telah berbicara dengan orang tua Alexia dan mereka setuju bahwa Etier harus mengunggah video-video yang sudah mereka rekam ke kanal mereka. Beberapa pelanggan memeriksa catatan polisi dan tidak menemukan catatan tentang kecelakaan Alexia. Dan karena akun media sosialnya telah dihapus, dia tidak bisa dihubungi. Dan banyak orang yang tertipu. Dalam video kedua, Etier terlihat mengunjungi sebuah situs peringatan yang telah didirikan untuk Alexia.
Dan dalam rekaman itu, dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Dan selanjutnya, dia mengunggah video jam 3 pagi lainnya di mana dia mencoba menghubunginya menggunakan papan Ouija. Pada tanggal 26 Januari, dia mengunggah video berjudul Alexia Morano, Kebenaran Tentang Dirinya, di mana dia menjelaskan bahwa semuanya hanyalah tipuan dan bahwa dia telah terlibat sejak awal, mengonfirmasi kecurigaan para pelanggannya. Alexia kemudian mengklaim bahwa dia tidak ingin ada hubungannya dengan lelucon itu. Dan dalam video yang sama, Ethier mengklaim bahwa Alexia telah meninggalkannya di tengah malam dan bahwa dia mulai menyebarkan rumor bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadapnya, yang kemudian dia bantah. Dia sudah mendapat masalah dengan orang tua Alexia karena video itu, dan tampaknya tidak ingin lagi berurusan dengan Ethier dan videonya. Surat perintah penangkapan dikeluarkan dan Ethier ditahan serta didakwa dengan tuduhan penyerangan dan penyerangan dengan senjata. Namun pasangan itu segera berdamai dan kasusnya tidak pernah dibawa ke pengadilan. Nomor 5. Pada tahun 2023, popularitas saluran pembangunan primitif telah melonjak. Para penonton dibuat takjub oleh fakta bahwa seseorang bisa membangun rumah, kolam renang, atau bahkan seluncuran air menggunakan teknik bangunan primitif tanpa menggunakan alat atau peralatan modern apapun. Namun, meskipun beberapa saluran ini memang asli, orang-orang mulai curiga bahwa sebagian besar dari mereka bersifat menipu, dan mereka mulai melihat video-video tersebut lebih dekat, berharap bisa membongkar para pembangun ini sebagai penipu seperti yang mereka duga. Pada satu saluran tertentu yang bernama teknologi primitif, saluran ini menarik banyak kecurigaan ketika namanya terus muncul di forum-forum tentang pembangunan primitif. Saluran itu memiliki lebih dari 10 juta pelanggan dan dimiliki oleh seorang pria Australia bernama John Plan. Video-videonya biasanya berisi suara-suara hutan saat proses pembangunan berlangsung, dan banyak orang mengatakan bahwa suara-suara tersebut membantu mereka rileks. Tidak ada narasi, tetapi video tersebut berisi instruksi langkah demi langkah dari setiap pembangunan, sehingga banyak orang percaya bahwa bangunan-bangunan itu asli. Dan beberapa orang yang mengenal Plan berkomentar bahwa karyanya 100% otentik. Orang lain sudah curiga sejak awal, tetapi saluran tersebut masih dianggap sebagai salah satu tolok ukur untuk jenis video seperti ini. Seperti yang sudah diduga, saluran peniru segera mulai bermunculan di platform tersebut, dan dengan cepat diduga bahwa mereka tidak sepenuhnya jujur tentang pembangunan mereka. Bisa dibilang, peniruan paling terang-terangan datang dari saluran bernama Primitive Technology Idea, yang hanya menambahkan kata idea ke nama saluran Plan sejak awal. Salah satu video di saluran tersebut berjudul Membangun Labirin Air Bawah Tanah Buaya ke Rumah Rahasia Bawah Tanah dan Kolam Renang. Dan video itu dengan cepat menimbulkan kecurigaan sehingga para penonton mulai mengamati rekamannya dengan saksama. Terlihat bahwa ada jeda yang cukup besar antara potongan kamera dan nilai produksi dari rekaman tersebut tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mereka mengklaim bahwa proyek tersebut memakan waktu 100 hari untuk diselesaikan. Namun ternyata sebuah tim besar pekerja telah menyelesaikan proyek itu hanya dalam waktu sekitar 10 hari. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan alat berat pemindah tanah dan seorang juru kamera yang terlibat dalam pembuatan film kemudian mengonfirmasi bahwa saluran tersebut juga mempekerjakan tim yang bekerja di balik layar, termasuk aktor dan arsitek. Dalam sebuah rekaman yang diambil oleh drone, terlihat sekelompok besar pekerja sedang mengerjakan proyek tersebut, dan langsung menjadi jelas bahwa klaim yang menyatakan hanya 3 orang yang menyelesaikan proyek itu adalah salah. Teori konspirasi itu telah terbukti benar, dan saat ini orang-orang jauh lebih waspada saat menonton video-video ini, karena mereka sekarang sadar bahwa banyak yang mengaku sebagai sesuatu yang sebenarnya bukan. Nomor 4, Gary Grumuglia telah mengunggah sebuah video ke saluran YouTube-nya di mana dia membahas pandangan dan aktivitas dari saluran lain yang bernama Hyperborean Knowledge. Dia mengklaim bahwa saluran tersebut menimbulkan banyak kekhawatiran karena jenis konten yang diunggahnya dan mulai bertanya-tanya apakah ini dilakukan oleh sebuah sekte. Sebagai referensi, kata Hyperborean kurang lebih berarti di luar angin utara. Ini berkaitan dengan bagian utara bumi yang sangat beku dan dengan ras manusia mitologis yang dulu tinggal di surga di suatu tempat di utara menurut mitologi Yunani. Dalam videonya, Grumuglia menyatakan bahwa sebagian besar dari kita tahu perbedaan antara fantasi dan kenyataan. Dan kemudian dia menjelaskan hal itu. Saluran yang dimaksud tampaknya mengklaim bahwa fiksi fantasi entah bagaimana merupakan bukti memori genetik, dan bahwa sebuah peradaban yang mirip dengan yang ditemukan dalam novel fantasi benar-benar pernah ada pada suatu titik dalam sejarah. Menurut saluran tersebut, peradaban itu kemudian runtuh karena alasan yang tidak diketahui, dan hal ini menyebabkan kemunduran masyarakat modern karena pengetahuan Hyperborea hilang. Saluran itu juga mengklaim bahwa kota mitos Atlantis masih ada hingga hari ini, dan bahwa banyak peradaban serupa lainnya pernah ada,
tetapi pengetahuan tentang orang-orang ini hilang seiring waktu. Menurut pengetahuan Hyperborea, Atlantis dihancurkan oleh banjir dahsyat, tetapi beberapa penduduknya berhasil selamat. Mereka kemudian pindah ke bagian lain dunia, dengan beberapa di antaranya menetap di Mesopotamia. Mereka yang korup menjadi raja penyihir, yang kemudian menyebabkan matahari gelap dan perang pembersihan. Dia juga mengklaim bahwa orc dan goblin pernah ada, tetapi menambahkan bahwa mereka telah dimusnahkan pada suatu waktu. Salah satu ketidakkonsistenan pertama yang diperhatikan oleh Germuglia adalah bahwa narator menyatakan peradaban itu menetap di wilayah Tirian, yang tidak bisa ia temukan di peta manapun, meskipun referensi ini sering ditemukan dalam kampanye Dungeons & Dragons. Germuglia menyarankan bahwa narator sebenarnya merujuk pada kota bersejarah Tirus di Yordania, yang sebenarnya terletak di sisi berlawanan dari Timur Tengah. Video tersebut kemudian mengklaim bahwa wilayah yang dimaksud menjadi gurun karena sihir cuaca, yang menyebabkan lonjakan suhu. Selanjutnya, diklaim bahwa Raja Penyihir Ular memerintah beberapa bagian Mesopotamia, dan orang-orang di wilayah itu mulai saling bertarung untuk mendapatkan kekuasaan sebanyak mungkin. Hal ini mengakibatkan perbudakan, pertikaian internal, kehausan, dan kelaparan. Para raja berhasil meyakinkan sebagian besar orang untuk melepaskan kepercayaan dan cara berpikir leluhur mereka dan menjadi seorang pasifis sebagai gantinya. Ini berarti para raja tersebut memiliki kekuasaan mutlak atas wilayah-wilayah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dia kemudian mengklaim bahwa teori konspirasi tentang manusia kadal yang menguasai bumi itu benar, dan bahwa para penguasa ular ini sedang berusaha membawa peradaban kembali ke cara-cara lamanya. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan mantra-mantra tertentu dan agama-agama untuk membodohi orang-orang. Dan meskipun sebagian besar dari kita akan menanggapi konten ini dengan skeptis, banyak orang lain yang mempercayai teori-teori pengetahuan Hyperborea. Kolom komentar di bawah video kanal tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang setuju dengan teori-teori ini. Bahkan beberapa di antaranya mengaku pernah mengalami penglihatan atau mimpi buruk tentang masa dalam sejarah ini. Saat ini, kanal tersebut memiliki lebih dari 71.000 pelanggan dan mudah untuk memahami mengapa Germuglia khawatir kanal ini berkembang menjadi sebuah sekte, berkat keyakinan-keyakinan anehnya dan sosok sentral yang membimbing mereka ke arah yang diinginkan. Nomor 3. Beberapa teori konspirasi yang dibuat oleh para YouTuber terdengar begitu aneh dan tidak masuk akal sehingga hampir terasa lucu. Namun banyak orang langsung mempercayainya meskipun tidak ada bukti yang mendukung. Contoh yang bagus dari hal ini terjadi pada tahun 2019, ketika seorang YouTuber menyoroti jaringan restoran Chuck E. Cheese yang populer untuk membuat klaim yang mengkhawatirkan dan mengejutkan tentang pizza yang dijual di sana. Pada tahun itu, YouTuber teori konspirasi Shane Dawson mengunggah serangkaian video di mana dia menguraikan konspirasi-konspirasi yang dia yakini benar. Dia mendengar kabar bahwa Chuck E. Cheese mengumpulkan potongan pizza yang tidak dimakan dan memanaskannya kembali sebelum menjualnya kepada pelanggan. Dia juga mengklaim bahwa restoran-restoran tersebut dilengkapi dengan permainan arcade yang sudah diatur dan beberapa cabang waralabanya mendukung perjudian di bawah umur. Dalam upaya membuktikan hal ini, dia mengunjungi salah satu lokasi Chuck E. Cheese dan mengunggah temuannya ke YouTube. Dia menyatakan bahwa dia memesan beberapa potong pizza dan langsung menyadari bahwa potongan-potongan tersebut tidak cocok satu sama lain. Dia berpendapat bahwa setiap potongan seharusnya berukuran persis sama, yang tentu saja tidak demikian kenyataannya. Beberapa penonton dengan cepat menunjukkan bahwa pizza dipotong oleh tangan manusia, bukan mesin, dan bahwa siapapun yang berpikir masuk akal pasti akan mengharapkan potongan-potongan tersebut berbeda ukuran. Namun demikian, banyak orang setuju dengannya dan bahkan berkomentar bahwa mereka pernah memperhatikan hal ini sebelumnya dan hanya ada satu penjelasan, yaitu penjualan kembali potongan pizza. Karena saudara Dawson memiliki lebih dari 20 juta pelanggan pada saat itu, Google segera dibanjiri dengan pencarian tentang Chuck E. Cheese. Dan menjadi jelas bahwa banyak orang mempercayai teori ini meskipun tidak ada bukti yang disajikan. Video tersebut segera mencapai 10 juta penayangan dan YouTuber lain mulai mengunggah video mereka sendiri tentang topik ini. Beberapa mendukung klaim Dawson, sementara yang lain menunjukkan betapa konyolnya pola pikir seperti ini. Karena ratusan ribu orang mencari topik ini di Google, Chuck E. Cheese merasa perlu untuk menanggapi masalah tersebut, dan mereka merilis sebuah pernyataan. Seorang juru bicara menjelaskan bahwa tidak ada dasar untuk teori konspirasi tersebut dan menanggapi situasi itu dengan santai. Dia menyatakan bahwa pizza Chuck E. Cheese dibuat sesuai pesanan dari adonan segar yang disiapkan di setiap restoran mereka. Ini berarti bahwa bentuk setiap pizza sudah berbeda bahkan sebelum dipotong, yang menjelaskan potongan-potongan yang tidak serasi seperti yang dimaksud oleh Dawson.
Video tersebut diunggah pada saat YouTube sedang berupaya membendung pesatnya penyebaran teori konspirasi di platformnya, dan diumumkan bahwa mereka tidak akan lagi merekomendasikan video teori konspirasi kepada para penontonnya. Hal ini juga dilakukan untuk membatasi penyebaran informasi yang salah dan berita palsu yang saat itu sedang marak terjadi. Namun, platform tersebut memutuskan untuk tidak serta-merta melarang video teori konspirasi, karena mereka merasa bahwa hal ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, dan konten yang tidak membahayakan siapapun akan tetap diizinkan. Setelah video tersebut, Chuck E. Cheese mengancam akan menuntut Dawson, dan peringatan dikeluarkan bahwa hal ini akan dilakukan jika dia terus menyebarkan teori ini yang sama sekali tidak berdasar. Nomor 2. David Dobrik menjadi terkenal di platform video berdurasi pendek Vine yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Platform itu dianggap sebagai pendahulu TikTok, tetapi ketika platform tersebut mulai gagal, dia memutuskan untuk mengunggah kontennya ke YouTube sebagai gantinya. Pada tahun 2015, dia mulai mengunggah vlog bersama timnya yang disebut Vlog Squad. Video komedinya dengan cepat membuatnya mendapatkan lebih dari 18 juta pelanggan dan dia dijuluki Jimmy Fallon-nya generasi Z. Setiap video biasanya berdurasi 4 menit 20 detik dan biasanya menampilkan anggota squad yang mengerjai orang-orang di Los Angeles. Judul clickbait miliknya menarik banyak penonton, tapi beberapa orang menganggap dia dan squadnya menyebalkan. Tak lama kemudian, rumor mulai beredar bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat. Pada saat itu, Dobrik sudah menerima banyak uang dari para pengiklan yang menargetkan penonton mudanya. Dia membeli sebuah rumah mewah untuk dirinya sendiri senilai lebih dari $9 juta, yang di dalamnya terdapat spa, 6 kamar tidur, 7 kamar mandi, dapur luar ruangan, dan area barbecue. Karier Dobrik sebagai YouTuber tampak sangat cerah, tetapi pada tahun 2021, semuanya berubah dengan sangat cepat. Pada bulan Maret tahun itu, Kat Tinberg mengungkapkan bahwa beberapa orang telah mengajukan keluhan terhadap kelompok tersebut karena kejadian yang terjadi selama pembuatan video mereka. Dalam salah satu video, seorang anggota kelompok, Francois, dikelabui sehingga mengira dia sedang mencium seorang wanita, padahal sebenarnya dia mencium sesama YouTuber, Jason Nash. Meskipun lelucon itu dianggap sepele pada saat itu, dia kemudian menyadari bahwa dirinya telah dimanfaatkan demi hiburan dan telah ditempatkan dalam situasi yang tidak dapat diterima di luar kehendaknya. Mantan anggota, Nick Kaswani, yang menderita dwarfisme, juga mengungkapkan bahwa dia sering menjadi sasaran ejekan oleh anggota kelompok. Dia menambahkan bahwa dia dibuat merasa tidak berharga karena diperlakukan seperti samsak, dan akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak punya alasan lagi untuk tampil di video mereka. Hal ini kemudian diikuti oleh tuduhan yang lebih serius dari seorang wanita yang mengungkapkan bahwa dia telah diserang oleh salah satu anggota kelompok, dan akibatnya hampir langsung terasa. Beberapa merek memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Dobrik dan salurannya, termasuk DoorDash, Dollar Shave Club, dan EA Sports. Seorang juru bicara HelloFresh menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan dia atau anggota kelompoknya, dan mereka tidak memiliki rencana untuk bekerja sama dengan siapapun dari mereka di masa depan. Seatgeek mengikuti langkah tersebut dan Dobrik mengumumkan bahwa dia akan mundur dari Dewan Dispo, sebuah aplikasi berbagi foto. Dia menyatakan bahwa kehadirannya di Dewan bisa menghambat pertumbuhan aplikasi tersebut dan oleh karena itu mereka akan lebih baik tanpa dirinya. Dia meminta maaf kepada Francois dalam sebuah video yang dia unggah ke YouTube, menyatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan pada hal itu. Dia menambahkan bahwa sekarang dia menyadari pentingnya mendapatkan persetujuan dari targetnya dan bahwa dia harus memutuskan hubungan dengan beberapa anggota squad. Dalam video lanjutan, dia menambahkan bahwa dia percaya pada tuduhan yang dibuat oleh wanita yang melaporkan penyerangan tersebut dan bahwa dia menyadari seharusnya dia tidak pernah mengundang wanita itu dan teman-temannya ke lokasi syuting video mereka sejak awal. Saat ini, Dober terus membuat video dan sekarang dia memiliki sebuah restoran pizza di Los Angeles. Nomor 1. Influencer of the Grid menggambarkan bahwa meninggalkan ponsel, laptop, tablet, dan sebagian besar kenyamanan modern adalah cara hidup yang sempurna. Dan meskipun hal ini mungkin benar dalam beberapa hal, terungkap bahwa banyak dari influencer ini tidak sejujur yang mereka klaim. Video-video yang diunggah ke YouTube oleh jenis channel seperti ini biasanya melibatkan pembangunan rumah atau struktur lain tanpa menggunakan listrik atau peralatan dan mesin modern lainnya. Tapi ini bukan hanya soal aspek pembangunan dari gaya hidup ini. Mereka biasanya mempromosikan hidup di luar jaringan dengan mendorong penonton untuk sesekali melepaskan diri, yang bisa dilakukan dengan meninggalkan ponsel di rumah, menghabiskan waktu bersama orang-orang secara langsung daripada online, dan menghindari platform media sosial. Sejauh menyangkut Channel of the Grid, Pure Living for Life adalah yang terdepan. Channel ini dimiliki oleh Jesse Stafford dan Alisa Kraft yang tinggal bersama, tetapi menurut sumber mereka tidak menikah.
Channel ini awalnya dimulai sebagai vlog gaya hidup minimalis, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke Idaho di mana mereka membeli sebidang tanah. Namun mereka memilih daerah ini karena beberapa alasan lain. Mereka tidak ingin berurusan dengan inspeksi bangunan yang berisik, dan karena negara bagian ini memberikan pengecualian terkait vaksin, mereka percaya bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk membesarkan anak-anak mereka, karena mereka juga menentang vaksin. Pasangan itu mengklaim bahwa mereka hidup di luar jaringan, tetapi segera terungkap bahwa rumah yang mereka bangun terhubung ke saluran air utama kota. Mereka menggunakan Wi-Fi, memiliki listrik, dan terhubung ke saluran pembuangan kota. Mereka memiliki telepon, mereka menggunakan gas alam untuk memasak makanan mereka, dan kemudian menyatakan bahwa mereka memutuskan beralih ke listrik ketika mereka menyadari bahwa tenaga surya tidak layak. Seiring pembangunan rumah berlangsung, mereka mendapatkan banyak subscriber, tetapi kemudian terungkap bahwa kerangka kayu rumah tersebut dibangun oleh tim profesional. Mereka kemudian mulai menggunakan panel insulasi struktural dalam pembangunan rumah, tetapi tidak mengikuti petunjuk dari pabrikannya. Hal ini menyebabkan adanya celah besar di antara panel dinding, dan siapapun yang menunjukkan hal ini langsung diblokir oleh kanal tersebut. Seiring proyek berjalan, mereka menerima sponsor dan menghasilkan banyak uang. Namun ketika penonton mulai menunjukkan ketidaksesuaian dalam klaim mereka dan kesalahan dalam proses konstruksi, Jesse dan Alyssa memutuskan untuk beristirahat sejenak. Jesse membeli sebuah pesawat dan memutuskan untuk mengambil pelajaran terbang. Dan tak lama kemudian, kanal tersebut dipenuhi dengan video-video di mana pasangan itu memamerkan pembelian mahal mereka yang baru, yang kemudian menuai lebih banyak kritik karena awalnya mereka mengklaim tidak menginginkan atau membutuhkan kenyamanan modern apapun. Ketika Alyssa hamil, pekerjaan di rumah itu terhenti, dan kanal tersebut baru mengunggah video baru lagi pada tahun 2019. Namun sekali lagi, video-video tersebut hanya berisi Jesse dan Alyssa yang memamerkan mainan dan pembelian baru yang mereka miliki. Puncaknya terjadi ketika Jesse mengunggah video ke kanalnya di mana dia mengkritik para pelanggannya karena bersikap kasar di kolom komentar videonya. Dia kemudian masuk sebagai seorang pria bernama Jedidiah dan mulai melontarkan hinaan kepada siapapun yang mengkritik dirinya atau Alyssa. Pasangan itu telah terbongkar sebagai penipu dan terungkap bahwa mereka sebenarnya tidak pernah tinggal di properti yang dimaksud sejak awal, yang membuat kredibilitas kanal off the grid lainnya ikut dipertanyakan. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya tetap update dengan semua upload kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.